Tim Cyber Polda Papua Barat menilai masih banyak masyarakat di Manokwari yang kurang cerdas dalam menggunakan media sosial. Dalam rangka memutus mata rantai peredaran narkoba di Papua Barat, BNN Papua Barat akan membentuk 5 kampung bersinar. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Jeffrey Arizona dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Tim Cyber Polda Papua Barat menilai masih banyak masyarakat di wilayah hukum Papua Barat yang kurang cerdas dalam menggunakan media sosial. Direktorat Krimsus Polda Papua Barat melalui tim cyber terus berupaya memberikan edukasi kepada pengguna media sosial di wilayah hukum Papua Barat. Seperti yang diketahui bersama, penggunaan media sosial di masyarakat begitu masif, baik itu kaum milenial maupun orang dewasa. Meski terkadang penggunaan media sosial bisa digunakan secara baik dan bijak, namun di sisi lain ada juga pengguna yang kurang cerdas dalam memanfaatkan media sosial tersebut. Dirkrimsus Polda Papua Barat Kombes Pol Romilus Tamtelahitu mengatakan, tim cyber sudah berupaya secara masif memberikan pembelajaran kepada masyarakat di Papua Barat agar dapat bermedia sosial secara cerdas. Sampai saat ini ada beberapa temuan kasus yang telah ditemukan oleh tim cyber Polda Papua Barat terkait pornografi, kemudian juga terkait dengan penghinaan, pencemaran nama baik, dan bahkan informasi hoaks, maupun penghinaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana di dalam kegiatan yang dilakukan oleh siber kita, ya, saat ini kita sudah secara masif ya memberikan edukasi dan juga pembelajaran kepada semua masyarakat, khususnya masyarakat di Papua Barat, agar dapat bermedsos secara cerdas. Ya, teman-teman yang sudah kita dapat sampai saat ini ada beberapa kasus yang terkait dengan pornografi, ya, kemudian juga terkait dengan penghinaan melalui media online, pencemaran nama baik juga, ya, bahkan juga hoax juga, ya. Akhir-akhir ini kita juga sempat kemarin ada kasus terkait dengan penghinaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diplesetin menjadi nasi kuning rasa ikan. Ini pun juga kita turun secara cepat, kemudian kita periksa yang bersangkutan juga mengaku hilaf telah mengucapkan melecehkan kata-kata NKRI tersebut dan kemudian sudah meminta maaf juga. Romilus menambahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, saat ini tim cyber Polda Papua Barat juga telah membuat kanal YouTube dan Instagram yang berisi informasi beserta edukasi tentang bagaimana cara bermedsos yang cerdas. Dirkrimsus Polda Papua Barat juga berharap agar pekerja media bisa ikut memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bermedia sosial dengan lebih bijak. Siber Krimsus Papua Barat sudah membuat kanal YouTube Cyber TV, ya, dan juga di IG TV, Instagram TV. Di situ berisi beberapa informasi dan juga edukasi terkait bagaimana cara bermedsos yang cerdas, ya. Jadi saya harapkan juga nanti lewat teman-teman media sebagai ujung tombak dapat menyampaikan informasi kepada semua masyarakat agar ke depan di dalam menggunakan medsos dapat lebih bijak lagi. Diketahui sampai dengan bulan Mei tahun 2021 ini, tim cyber Polda Papua Barat telah menangani 22 kasus yang semuanya diselesaikan dengan mediasi sesuai dengan arahan Kapolri tanpa adanya proses hukum lebih lanjut. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memutus mata rantai peredaran narkoba di Papua Barat, BNN Papua Barat akan membentuk 5 kampung bersinar atau kampung bersih dari narkotika. Kita masih diberi kesehatan. Peredaran narkotika yang semakin menggila di Papua Barat, kondisi ini menantang semua pihak untuk semakin waspada dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk itu, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional Papua Barat gencar melakukan langkah strategis dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran narkotika dan juga zat adiktif lainnya.
Kepala BNN Papua Barat Kombes Pol Rudi Hartono Selasa kemarin pada kegiatan pemusnahan barang bukti hasil sitaan BNN Papua Barat berupa ganja, menyampaikan BNN akan membentuk kampung bersih narkoba di Papua Barat. Dengan sistem pemberdayaan, kampung bersinar akan dibentuk 5, yakni 1 di Manokwari dan 4 di Sorong. Kita mencoba sekarang beberapa desa-desa atau kampung yang terindikasi rawan daripada narkotika untuk dilakukan pemberdayaan, sehingga kampung dan desa tersebut mempunyai ketahanan dan ketangguhan menyelamatkan generasi kita dari bahaya narkotika. Inilah yang program yang kita lakukan. Kebetulan seluruh provinsi kami mengambil langkah 5 desa terlebih dahulu, yaitu 1 di Manokwari, 4 di Sorong, yang kita beri nama dengan program bersih narkoba. Desa bersinar, kemudian kabupaten bersinar, yang berikutnya mungkin provinsi bersinar. Diharapkan Indonesia nantinya akan bersih narkoba. Lebih lanjut disampaikan bahwa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan merupakan wujud pemerintah dalam rangka perang melawan narkoba. Sehingga pemusnahan barang bukti yang sebanyak 6,8 kg yang dilakukan Selasa siang kemarin di halaman kantor Bupati juga merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memutus peredaran narkoba. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Manokwari menjadi sasaran peredaran narkoba. Untuk itu, Bupati Manokwari Hermus Indo menegaskan agar jangan ada pihak yang coba main-main dan mendukung barang haram tersebut. Kita masih diberi kesehatan. Ketegasan Bupati Manokwari Hermus Indo ini disampaikan siang kemarin usai pemusnahan barang bukti hasil sitaan BNN Papua Barat berupa narkotika jenis ganja sebanyak 6,8 kg di halaman kantor Bupati Manokwari. Dikatakan Bupati bahwa masalah peredaran narkoba di Manokwari yang semakin pesat di berbagai kalangan agar tidak lagi bermain-main dengan cara mendukung proses peredaran narkoba di Manokwari. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat dan juga lembaga kultur untuk bersinergi memutus mata rantai peredaran narkoba. Berharap tidak boleh ada yang bermain-main. Ya, karena kita ketahui banyak pihak yang ikut mendorong dan juga membacking beredarnya narkoba di Manokwari. Nah, kita berharap ya pemerintah daerah, elemen-elemen masyarakat dari semua lembaga sosial keagamaan, tapi juga lembaga-lembaga kultur yang ada, aparatur keamanan, baik TNI, Polri, ya mari kita bersinergi untuk mewujudkan Manokwari bersih dari narkoba. Bupati menyampaikan hal ini perlu dilakukan dengan tujuan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Selain itu, Manokwari sebagai ibu kota provinsi dan pusat peradaban menjadi daerah yang aman dan damai. Sehingga Manokwari dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Papua Barat. Tentu ini penting kita lakukan karena pertama kita ingin menyelamatkan generasi muda kita dari bahaya itu. Mereka lah yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan di kabupaten ini, tapi juga provinsi ini, bahkan negara kita. Yang kedua, kita ingin mewujudkan Manokwari sebagai ibu kota provinsi dan pusat peradaban ini sebagai daerah yang aman dan juga damai. Dan kita juga berharap Manokwari harus menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di provinsi Papua Barat, tetapi juga di tanah Papua dan Indonesia. Kita berharap ya apa yang kita lakukan hari ini bisa membangun komitmen kita bersama-sama dan juga memberikan pembelajaran kepada semua, terutama adik-adik kita, saudara-saudara kita yang masih bermain-main untuk tetap menjual, tetapi juga mengedarkan narkoba ini untuk merusak generasi muda. Terkait kampung bersinar ataupun kampung bebas narkoba yang diprogramkan oleh BNN Papua Barat, jelas Bupati bahwa Pemkab Manokwari siap mendukung dan menunggu waktu pencanangan. Sehingga Bupati berharap kampung yang akan dicanangkan menjadi kampung bersih narkoba benar-benar bersih dari bahaya narkoba. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Rencana induk pendirian SMA Taruna Nusantara Kasuari telah rampung dan direncanakan pada pertengahan bulan Juni 2021 akan dilaksanakan penerimaan angkatan pertama. Manokwari 25 Mei 2021, tim khusus bentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat yang beranggotakan tim ahli dari UNIPA, pemerintah daerah Provinsi Papua Barat, praktisi guru dan perwakilan mitra pembangunan telah menyelesaikan rencana induk master plan SMA Taruna Kasuari Nusantara. Sekaligus menyerahkan hasilnya kepada Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Sekolah tersebut akan menggunakan bangunan bekas Balai Latihan Kehutanan atau BLK di Sanggeng, Manokwari dan mulai berjalan untuk menerima siswa baru pada pertengahan Juni 2021. Dengan jumlah master plan berbentuk buku sebanyak 270 halaman, yang intinya berisi panduan terkait syarat pendirian dan pengelolaan SMA, termasuk penjaringan siswa-siswi, tenaga pendidik, racikan kurikulum khusus, sarana dan prasarana, kelembagaan pengelolaannya, dukungan keuangan, dukungan keamanan, serta dukungan kebijakan keberlanjutannya. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua Barat, Profesor Dr. Charlie Heatubun, sebagai penanggung jawab penyusunan master plan mengatakan, walaupun tim mengalami rintangan dalam memperoleh data dan informasi secara optimal karena masa pandemik, namun tim ini dapat menyelesaikan tepat waktu. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan meminta kepada tim besar pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara agar benar-benar memahami dokumen ini sebagai dasar dalam membangun dan mengembangkan sekolah yang kita cita-citakan, sehingga dapat menciptakan generasi muda yang berkualitas. Agar sekolah SMA Taruna Kasuari Nusantara dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan sinergitas dalam membangun sekolah tersebut. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, masih dalam semangat HUT Patimura ke-204 di Manokwari, panitia HUT Patimura gelar lomba goyang tobelo. Lomba goyang tobelo yang berlangsung di Pantai Wisata BLK Manokwari siang tadi diikuti oleh 22 tim merupakan satu rangkaian kegiatan HUT Patimura ke-204 di Kabupaten Manokwari. Sesuai dengan tema HUT Patimura ke-204, yakni mendedikasikan anak muda Maluku sebagai Patimura muda dalam merajut persaudaraan dan ikatan pelagandong di tanah rantau Manokwari. Dijelaskan Ketua Panitia HUT Patimura Aljabar Makatita, bahwa lomba goyang tobelo menjadi salah satu rangkaian kegiatan pada HUT Patimura dan bertujuan untuk menyatukan anak muda Maluku dan juga menjaga budaya Maluku. Dalam rangka HUT Patimura ke-204 ini kita memang salah satu acara yang kita adalah lomba tobelo, goyang tobelo. Ini kenapa kita lakukan lomba tobelo? Karena ini mengingatkan anak-anak Maluku yang ada di rantau supaya kesenian atau kebiasaan yang ada di kampung yang positif bisa kita tetap lestarikan. Samping itu juga untuk memupuk rasa silaturahmi antara sesama anak Maluku yang ada di rantau. Merupakan salah satu pelestarian budaya yang tetap kita pertahankan walaupun kita ada di tanah rantau. Aljabar juga menjelaskan goyang tobelo yang berasal dari Maluku Utara ini selain mempersatukan anak muda Maluku juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Lomba goyang tobelo berjalan dengan penuh kemeriahan dengan 3 dewan juri. Kemeriahan lomba goyang tobelo turut disaksikan oleh warga Maluku di Manokwari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Arizona mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.